Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan dan juga pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Efesus 4 ayat 26 dan 27. Saya bacakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jemaat dikasih Tuhan, tentu kita semua pernah yang namanya marah. Dan marah sesungguhnya adalah reaksi dari jiwa. Jadi ekspresi jiwa ketika seseorang mungkin mengalami tekanan, seseorang mengalami keadaan yang mana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kecewa dan sebagainya. Dan salah satu ekspresi yang nyata adalah dengan marah. Nah, marah sangat manusiawi, jadi wajar orang bisa marah. Tetapi perhatikan firman Tuhan pagi ini dikatakan, apabila kamu marah. Jadi sangat mungkin orang itu marah. Jadi marah tidak selalu berdosa. Tapi perhatikan, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, artinya orang bisa marah tanpa harus berbuat dosa. Dan jangan sampai justru karena marah kita jadi berbuat dosa. Lanjutnya firman-Nya berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan berlarut-larut. Jangan biarkan amarah itu tetap tinggal dalam diri kita. Jadi marah boleh saja karena ada alasan yang masuk akal. Ada alasan yang bisa diterima. Tetapi ketika marah jangan justru kita berbuat dosa. Dan jangan pula membiarkan amarah itu berlarut-larut. Artinya tidak segera bisa terselesaikan. Ini berbahaya. Kenapa? Ayat selanjutnya berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena orang yang marah seringkali, saya katakan seringkali, orang bisa lepas kontrol, lepas kendali. Amarah yang tidak terkendali inilah seringkali yang dimanfaatkan iblis untuk justru membuat orang ini menjadi berbuat dosa. Ya, jadi bahkan lebih ekstrim lagi, bukan hanya berbuat dosa, tapi orang yang marah ini dikendalikan oleh iblis. Ya, hati-hati. Ya, amarah seseorang bisa menjerumuskan seseorang. Ya, mungkin posisinya benar, ya, masuk akal, wajar itu marah, ya misalnya ya. Tetapi kalau itu tidak segera dibereskan, kalau orang membiarkan dirinya dikuasai amarah, bahkan berlarut-larut, maka ada kesempatan iblis memanfaatkan kemarahan itu justru untuk menghancurkan orang itu sendiri. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, ketika engkau marah, pastikan tetap dalam pengendalian diri, tetap dalam penguasaan diri. Jangan marah tapi lepas kontrol, jangan marah tak terkendali, itu berbahaya. Dan jangan justru karena marah kita bisa akhirnya berbuat dosa.
Jemaat dikasih Tuhan, marah adalah reaksi jiwa. Sekali lagi, itu hal yang wajar terjadi ketika sesuatu yang dihadapi tidak seperti yang diharapkan. Mungkin dikecewakan, mungkin juga ada hal-hal yang membuat dia jengkel dan sebagainya. Tetapi perhatikan, marah harus tetap dalam kendali. Jangan lepas kendali. Hati-hati, iblis mencari kesempatan untuk bisa mempengaruhi atau mengendalikan hidup kita. Dan salah satu cara yang mudah untuk iblis bisa mengendalikan hidup kita adalah ketika kita sedang marah. Karena orang yang marah lebih banyak mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang marah seringkali tidak rasional. Orang yang marah seringkali akhirnya yang terjadi adalah hanya ingin memuaskan emosinya, melepaskan emosinya. Dan hati-hati, iblis mengincar itu. Dan pada saat orang sudah lepas kontrol, orang tidak segera membereskan akan masalahnya yang menyebabkan dia marah, justru terus fokus kepada marah, maka ada kesempatan si jahat untuk mengendalikan hidup kita. Bukan hanya itu, bahkan si jahat bisa menjerumuskan kita untuk jatuh dalam dosa. Jemaat dikasih Tuhan, mari, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah, bahkan saat ini, hari-hari ini, kadang situasinya itu membuat kita marah. Keadaan kita bisa membuat kita marah. Tapi dengar baik-baik, janganlah sampai amarah membuat engkau jatuh dalam dosa. Biarlah marah kita itu marah yang tetap terkendali. Dan percayalah bahwa ketika kita marah dan kita tetap ingat Tuhan, tetap kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan punya kuasa untuk mengendalikannya. Jangan sampai lepas kontrol dan jangan berlarut-larut. Jangan biarkan amarah sampai berlarut-larut. Segera bereskan supaya kita tidak ada kesempatan bagi iblis untuk memanfaatkan situasi yang justru akan membuat kita terjatuh lebih dalam. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, apabila marah jangan berbuat dosa. Segera bereskan, jangan tunda-tunda lagi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk teguran firman-Mu pagi ini. Amarah adalah reaksi jiwa yang sering kami alami Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami menyadari bahwa dalam marah kami harus tetap dalam penguasaan diri supaya kami tidak berbuat dosa. Dan kami segera membereskan semuanya sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis untuk memanfaatkan, untuk mengendalikan, atau bahkan justru untuk menjerumuskan kami. Berdoa Tuhan berikan otoritas dan kuasa, beri kami kesanggupan Tuhan untuk bisa selalu menguasai diri dalam segala keadaan. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.